Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi dan apa kabar kembali untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Pagi ini senang sekali kami hadir untuk Anda lagi di Sulut Bicara ya. Kita membahas terkait dengan puncak musim penghujan, waspada banjir. Ini sudah hadir bersama kami ada Pak Dira Utama selaku Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado. Selamat pagi Pak Dira Utama. Selamat pagi Pak Andra, selamat pagi Pak Denny. Ya, dan juga bersama dengan Pak Dani Repih dari BPBD Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi Pak Hendra. Iya, dan kita membahas kali ini pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI di streaming kami ya, YouTube. Anda bisa mengikuti program ini dan berinteraksi juga bersama kami di line telepon yang kami siapkan. Anda bisa langsung menghubungi di 0821 95 835080 atau di Facebook kami, di YouTube kami ya, di RRI Manado. Dan bisa dibantu operator. Sebelumnya ini untuk headsetnya, suaranya untuk kali ini bisa dibantu dulu teman-teman report ya, yang ada di operator bisa dibantu dulu untuk headset pendengaran ini suara yang ada sekarang ini. Dan untuk Anda pendengar, kalau kita berbicara tentang puncak musim penghujan, tentunya ini kemarin kita juga sudah mendengarkan langsung atau bahkan dari BMKG sendiri sudah kami informasikan kalau yang lalu dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Februari puncak musim penghujan, dan ternyata sampai dengan tanggal 23 ini saja kita sudah bisa melihat situasi di luar ya, untuk cuacanya mendung. Dan apakah ini akan berpeluang masih pada puncak musim penghujan atau sifatnya kita tinggal di akhir-akhir dari puncak musim penghujan? Kami sudah bersama-sama dengan Pak Dira. Jadi sebenarnya seperti apa kondisi yang ada di Sulawesi Utara, dan nanti juga waspada banjir ini seperti apa tindakan yang akan dilakukan oleh BPBD Sulawesi Utara. Mengingat juga untuk dampaknya waspada terkait dengan bencana hidrometeorologi ya. Kami ke Pak Dira Utama. Ya, Pak Dira, kalau kita berbicara tentang puncak musim penghujan tentunya berarti sudah pada ujung-ujungnya atau masih pada bagian tengah sampai ada lagi puncak lebih tinggi begitu kan? Kalau kita lihat puncak sudah di atas, tapi ada juga puncak lebih tinggi, atau seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Pak Andra. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Kota Manado. Ya Pak Hendra, untuk saat ini kita BMKG terus memantau perkembangan cuaca khususnya di daerah Sulawesi Utara. Terkait yang tadi dipertanyakan Pak Hendra, secara klimatologis memang satu teman-teman khususnya di stasiun klimatologi Sulawesi Utara juga memantau terkait memang di Januari kemarin wilayah Sulawesi Utara adalah di puncak-puncaknya musim hujan. Namun kita lihat sekarang ini dinamika atmosfer cepat sekali berubah, dan juga kita lihat memang sekarang musim hujannya untuk daerah Sulawesi Utara masih cukup aktif. Nah, potensi hujan ringan sampai sedang masih sangat berpeluang terjadi. Nah, kita melihat juga sampai Februari, Maret nanti sampai April hujan masih cukup aktif di Sulawesi Utara. Nah, yang perlu diwaspadai Pak Hendra, memang puncaknya kemarin sesuai dengan prediksi BMKG di Desember Januari. Nah, kita lihat ini potensi hujan masih ada dengan puncaknya kemarin di Desember Januari, terus kami masih melihat aktifnya di musim hujan. Nah, perlu kita waspadi adalah titik jenuhnya tadi Pak Indra. Nah, hujan yang selama ini sudah cukup lebat, hujan sering terjadi, tapi kami memberikan peluang hujan ringan sedang, bahkan ada potensi lebat masih bisa terjadi sampai di April nanti. Tentu kita perlu melihat
titik jenuh dari sekitar kita sendiri, kewaspadaan terkait lingkungan kita. Kalau mungkin hujannya ekstrim yang cukup sebentar, tapi nanti bisa menimbulkan longsor ataupun genangan seperti itu, Pak Hendra. Saya ke Pak Dani Repi, Pak Dan, ini sudah dikatakan puncak musim penghujan di Sulawesi Utara. Kalau kita ketahui bersama bahwa selalu BPBD juga mengeluarkan informasi terkait dengan mitigasi bencana dan ini antisipasi awal atau antisipasi dini terkait dengan dampak dari musim penghujan itu, yaitu bagaimana kemudian masyarakat bisa melakukan pencegahan secara dini. Sebenarnya seperti apa juga? Apakah sudah ada persiapan, misalnya kita melihat di daerah-daerah lokasi genangan air, biasanya di daerah seperti di Banjar, seperti di Kampung Ternate, mungkin juga ada di beberapa daerah kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara. Seperti apa juga yang dilakukan oleh BPBD? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Hendra. Pertama-tama kami ada beberapa pengalaman selama berjalan tahun ini. Dari Januari Februari telah terjadi kejadian banjir dan tanah longsor di beberapa kabupaten kota, karena kami di BPBD Provinsi tetap berkoordinasi dan mendampingi BPBD di seluruh kabupaten kota, di 15 kabupaten kota. Adapun langkah pencegahan yang selama ini dilakukan oleh BPBD di setiap kabupaten kota adalah itu bagian dari kegiatan rutin yang harus dilakukan semua BPBD di tingkat kabupaten kota, melakukan kegiatan pencegahan. Di dalamnya ada kegiatan mitigasi. Ya, mitigasi itu ada mitigasi struktural, mitigasi non struktural. Misalnya struktural itu bisa dilakukan oleh beberapa perangkat kerja di dalam pemerintahan dalam rangka melakukan pembenahan infrastruktur, misalnya drainase, talut. Dalam hal ini untuk upaya-upaya pencegahan di saat ada kejadian cuaca ekstrim yang bisa terjadi banjir atau tanah longsor. Namun dalam rangka kesiapsiagaan bagaimana menghadapi kondisi cuaca ekstrim yang mungkin bisa terjadi sehingga dengan bulan April ini. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dira bahwa kondisi puncak musim hujan di tahun dari 2024 hingga memasuki 2025 hingga memasuki 2026 sudah selesai sampai dengan Januari, tapi sampai hari ini hujan masih tetap berjalan. Di luar ini masih hujan. Dan kami dari BPBD, fungsi kami bagaimana melakukan upaya sebelum kejadian bencana, di masa prabencana melakukan fungsi edukasi, pelatihan, bagaimana menyampaikan informasi ke masyarakat supaya apabila terjadi kondisi cuaca ekstrim apa yang harus masyarakat lakukan. Dan itu sudah dilakukan oleh BPBD di setiap kabupaten kota, melakukan program kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi tentang bagaimana upaya memitigasi diri atau melakukan evakuasi secara mandiri. Karena pengalaman kami di setiap kejadian yang terjadi di Indonesia atau bahkan di Sulawesi Utara itu sendiri, terjadinya ketika terjadi bencana terus adanya korban itu karena masyarakat bukan terlambat menerima informasi. Masyarakat sebenarnya tidak paham bagaimana cara evakuasi mandiri dan memahami kondisi meteorologi yang ada dengan kondisi lingkungan yang ada. Ini bisa kami sampaikan karena kami melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi, seperti di tahun ini di bulan Januari terjadi bencana banjir bandang di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yang menyebabkan korban ada 17 meninggal dunia dan 2 orang hilang. Itu memang duka yang sangat mendalam bagi kami di Provinsi Sulawesi Utara, terlebih di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, karena kondisinya seperti sekarang ini. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ketika kondisi cuaca ekstrim, hujan dari hujan sedang hingga hujan lebat. Karena dari pelajaran yang kami lakukan selama ini bahwa tidak ada suatu kondisi lahan apapun yang lepas dari ancaman kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor. Jadi untuk ini kami selalu berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat apabila dalam kondisi cuaca ekstrim sebaiknya mengurangi resiko dengan mengurangi aktivitas yang ada, mengenali lingkungan itu sendiri di mana tempat tinggal mereka, bagaimana melakukan peringatan dini, paham akan peringatan dini dan memantau informasi yang disampaikan oleh pemerintah melalui BMKG. Mungkin itu Pak Iman.
Ya, dan untuk Anda pendengar, kita akan break dulu sejenak ya, dan kami ingatkan Anda juga bisa berpartisipasi di 0821 95 83 5080 karena kita berbicara tentang cuaca ini kadangkali terjadi perubahan signifikan. Kemarin sudah dikatakan bahwa tanggal 18 ternyata masih diperpanjang. Apakah pengaruh dari musim tertentu di negara lain mengarah sampai di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara? Nanti kami akan bahas kembali bersama dengan BMKG dan juga BPBD. Tetap di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepas ke tengah. Masuk gol. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, Anda masih bersama kami di Sulut Bicara dan sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS, WA di 0821 95835080 atau melalui kolom komentar YouTube di RRI Manado. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan puncak musim penghujan waspada banjir. Pak Dira, ini kita ketahui bersama ini entah apa akan dijawab benar, fakta atau mitos saja ya. Kita ketahui bahwa masyarakat banyak bertanya terkait dengan biasa kalau masuk Imlek, apalagi kalau mau tapikong atau cap gome atau encepia di sini, biasanya mau tunggu dulu itu hujan-hujan baru ketika ada encepia, tapikong, cuaca pasti akan reda dan seterusnya akan terjadi seperti itu.
Itu mitos atau fakta itu? Ya Pak Hendra, kita di BMKG kan jelas melakukan pengamatan cuaca berdasarkan alat pengamatan kondisi real yang sebenarnya. Nah, perlu kami sampaikan saat ini memang kondisi atmosfer khususnya di Indonesia sekarang banyak sekali dipengaruhi oleh faktor global dan regional. Nah, kita lihat juga sekarang masa udara dari barat yang bertiup ke arah timur itu membawa masa udara uap air, awan hujan konvektif yang mengarah ke timur, terus juga tekanan rendah di sekitar Laut Sulawesi, terus juga terjadinya konvergensi pertemuan angin di sekitar Sulawesi. Itulah yang menyebabkan beberapa hari kemarin dan saat ini kondisi cuaca di Sulawesi Utara masih hujan. Dan kita memang melihat juga dari tadi dari data teman-teman klimatologis bahwa memang sampai April ini hujannya masih aktif dan hujan di Januari kemarin sampai sekarang ini memang kita mendata dari teman-teman klimatologis di atas normal dan di normal dan atas normal. Jadi memang hujan ini memang sudah biasa setiap tahun ini memang terjadi seperti itu Pak Hendra. Nah, memang tadi perlu kewaspadaannya terkait sampaikan Pak Dani tadi, perlu kita lihat lingkungannya seperti apa dengan hujan yang sudah lama berturut-turut, dengan titik jenuhnya tadi lingkungan seperti apa, mitigasi itu yang lebih penting Pak Hendra. Baik. Kalau dikatakan fakta atau mitos, ini kebetulan saja berarti ya Pak? Iya, hanya mitos ya kalau kita bilang katanya Imlek, memang biasa kalau ada Imlek pasti hujan Manado atau di Indonesia begitu. Ya, kalau kita di BMKG kan memang melaksanakan secara ilmu pasti ya, dari teknologi, melihat dari sisi teknologi tentu apa yang terjadi kita berdasarkan alat yang kita punya, baik radar cuaca, satelit, kemudian peralatan-peralatan yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh Sulawesi Utara. Nah, kita lihat seperti itu dan kita melihat kondisi global, regional ataupun kondisi lokal yang terjadi yang mempengaruhi cuaca di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Utara seperti itu. Nah, keyakinan terkait dengan seperti tadi sah-sah saja masyarakat melakukan, tapi tapi terkait dengan tadi kita di BMKG berdasarkan fakta sesuai dengan ilmu teknologi apa yang sekarang terus berkembang seperti itu Pak Hendra. Oke, baik Pak Dani, kita kan melihat cuaca ini hampir setiap hari hujan, artinya tanah yang ada yang kita pijaki sekarang juga turut mempengaruhi karena basah begitu ya. Kemarin saja tidak hujan lebat, tapi ada pohon tumbang yang terjadi seperti yang terjadi, kebetulan saya juga melintasi tadi malam di depan SMK Negeri 2 Manado atau di Pomoro ya, STM lebih tepatnya, masyarakat mengatakan seperti itu, terjadi pohon tumbang. Ini antisipasinya seperti apa nih Pak? Kalau kita melihat pada kondisi-kondisi yang ada di ruang publik begitu, ini cukup membahayakan. BPBD menyiapkan seperti apa untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Terima kasih Pak Hendra. Memang untuk langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh kami terus berkoordinasi dengan BPBD di tingkat kabupaten kota. BPBD di tingkat kabupaten kota itu ada yang namanya tim reaksi cepat, tim TRC, untuk melakukan penanganan apabila terjadi kejadian seperti yang disaksikan langsung oleh Pak Hendra, terjadinya ada pohon tumbang. Namun sebelumnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Hendra, apa langkah-langkah kami yang dilakukan supaya kejadian ini tidak terjadi. Tapi kalaupun harus terjadi, apa yang harus kami lakukan? Himbauan kami kepada pemerintah kabupaten kota, ke teman-teman di BPBD, teman-teman di lingkungan hidup, agar lebih melakukan pemantauan langsung ke titik-titik yang rawan bencana. Misalnya banyak daerah jalan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang kondisi pohon-pohonnya mengganggu, bisa mengancam keselamatan pengguna jalan. Karena kejadian paling banyak dalam beberapa tahun ini pohon tumbang yang menimpa kendaraan dan sampai ada masyarakat yang korban. Memang sebaiknya sudah dihimbau bahwa untuk di saat kondisi cuaca ekstrim ini, di saat hujan yang disertai angin, melakukan pemangkasan pohon-pohon yang berpotensi tumbang, dan itu sudah dikerjakan oleh BPBD di tingkat kabupaten kota bersama dengan dari instansi yang terkait. Namun kalau ditanya kenapa dia bisa tumbang, pohon itu kan tumbang karena satu, kondisi tanah yang labil,
atau posisi pohonnya di posisi di lereng. Terus ada angin. Kalau kondisi tanah yang stabil, tidak ada hujan, tidak ada angin, pohon itu tidak mungkin tumbang kecuali ditumbangkan. Dan yang paling penting di saat kondisi ini sebenarnya selain bagaimana melakukan upaya pembersihan daerah yang dianggap rawan terhadap pohon tumbang, bagaimana kita mengedukasi karena kondisi cuaca ekstrim ini bisa terjadi hingga bulan April yang disampaikan oleh Pak Dira, bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang berpotensi banjir, masyarakat yang tinggal di bawah lereng di atas 35 derajat. Karena paling banyak korban yang menimpa masyarakat itu rata-rata kejadian tanah longsor. Pengalaman kami di Sulawesi Utara di hampir semua kabupaten kota, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sering terdampak kejadian banjir. Namun kalau kita bicara korban, apalagi sampai dengan korban meninggal dunia, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu rata-rata sudah teredukasi dengan paham kondisi lingkungannya masing-masing. Dan memang rata-rata di setiap kabupaten kota, BPBD di tingkat kabupaten kota sudah melakukan edukasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai yang kami anggap rawan untuk kejadian banjir. Namun yang sangat berbahaya ini dalam kejadian khusus, misalnya banjir bandang. Banjir bandang itu datang cepat, posisinya tidak merendam, posisinya turunnya drastis, tapi dia destruktif, merusak, sekali datang hancur. Begitu juga dengan kejadian tanah longsor, itu yang rata-rata menyebabkan banyak korban. Dan persiapan kami selalu mendampingi kabupaten kota dalam hal melakukan penanganan darurat apabila terjadi kejadian, melakukan bagaimana mempersiapkan apabila terjadi pengungsian, harus ada melakukan persiapan tentang untuk bagaimana penanganan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Mungkin itu yang. Anda kami bisa langsung menghubungi ya nomor telepon yang sudah kami siapkan, sambil kami di dalamnya juga membicarakan terus bagaimana mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya. Sampai kenapa BMKG kami hadirkan kali ini, karena menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda sebelumnya di Halo RRI, dan juga Anda yang dalam posisi off-air bertanya terkait dengan hal tersebut. Kalau kita melihat kondisi musim puncak penghujan ini sifatnya di daratan atau sampai berimbas di lautan. Pak Dira bisa lebih menggambarkan juga, ini biasanya kan disertai petir dan angin kencang. Angin kencang berarti pertanda bukan hanya di darat tapi di lautan juga ini berdampak. Begitu Pak? Ya Pak Endra, sekali lagi bahwa kita di Sulawesi Utara ini wilayahnya cukup dinamis ya, kondisi cuacanya. Kita berada di wilayah kepulauan ya, yang dikelilingi lautan, yang tentu masa uap airnya tadi awan terbentuk banyak di lautan. Terus juga di sisi pegunungan juga kita banyak juga bukit. Nah ini juga dinamika faktor lokal tadi mempengaruhi cuacanya. Nah, ya ini yang kita di BMKG terus memantau terkait kondisi cuaca di Sulawesi Utara. Jadi sekali lagi bahwa cuaca sangat berpengaruh dari sisi lautnya tadi. Kalau kita lihat banyak sekali tekanan rendah yang terjadi. Terus kemarin kita lihat juga beberapa terbentuk bibit siklon tropis di sekitar Filipina. Nah itu juga membawa efek di wilayah kita Sulawesi Utara, khususnya di kepulauan. Seperti itu Pak Endra. Sudah ada telepon yang masuk, kami sapa dulu. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Indra. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Bapak James di Winorangian. Pak James di Winorangian. Oke Pak James, silakan Pak James. Suaranya kami tidak memahami bagaimana ya, tapi agak sedikit dibesarkan begitu Pak, atau dari operator juga bisa membantu. Ya silakan Pak, sudah kedengaran dengan baik suaranya. Selamat pagi Pak Dani. Epi. Selamat pagi. Pak Dira juga selamat pagi dari. Selamat pagi Pak James. Dari Pak James di Winorangian. Segini Pak, daerah Ranombolai ini kan dekat Gunung Manimporok. Sudah ada beberapa bendungan yang jebol. Saya lihat ada di daerah Lampuni itu ada bendungan satu yang jebol, yang berpotensi kalau terjadi bencana atau terjadi hujan terlalu panjang, itu bisa merusak
persawahan juga sekitar. Dan ada juga daerah-daerah irigasi yang bisa tidak mendapatkan air. Pertanyaan saya, apakah dari BPD bisa membantu hal-hal seperti itu? Dan yang kedua, saya melihat dari jalur kanan mulai ke Gunung Melopar, itu ada beberapa sungai yang sudah sempit karena ada pemukiman. Ada warga yang membangun rumah, dan saya melihat ada yang sungainya yang sudah tidak seperti pada semula. Yang tadinya lebar, Iya. yang sekarang sudah menjadi kecil karena sudah ditanggul. Apakah itu kan sudah permanen? Saya lihat sudah batu-batunya sudah disemen dan sudah mengecil. Itu berpotensi kalau terjadi hujan atau hujan yang gede bisa terjadi banjir. Apakah itu masih bisa dibongkar walaupun itu Tadi sungainya di mana itu Pak? dibangun. Bisa dijelaskan lebih Di daerah Mundung, Minsel. Mundung di Minsel. daerah Mundung itu, Oke. di dekat Winorangan di Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara ya. Oke, baik. Itu ada di atas bantaran sungai itu sudah ada bangunan seperti dapur gitu. Hmm. Tapi dia bikin di atas sungai. Hmm. Sudah mengambil fungsinya sungai, tapi sudah agak mengecil. Tapi dia bikin bangunan di atas sungai, Baik. sudah permanen Baik. seperti itu. Baik. Untuk sekarang belum terjadi bencana, kita mencegah jangan sampai terjadi. Iya. Baik. Dan yang terakhir, Hmm. kan di sini banyak pohon-pohon yang besar yang sudah terlanjur. Hmm. Jadi ada yang di depan rumah, ada yang di halaman. Kalau mau ditebang secara pribadi kan itu memakan waktu atau memakan tenaga yang besar. Hmm. Pertanyaan saya dari BPD apa BPD bisa membantu? Kalau ada pohon yang sudah 2 orang yang peluk, diameternya sudah 1 meter, Hmm. sudah 100 cm, jadi kan cukup besar. Hmm. Nggak bisa kalau hanya warga kecil atau tidak punya alat canggih, nanti kalau dia rubuh di rumah. Jadi kayunya atau pohonnya apa bisa dibantu BPD setempat, karena BPD kan di sini sudah di Ratan jauh Iya. dan nomornya belum ada. Kami sudah paham ya Pak maksudnya. Terima kasih untuk interaktifnya. Dan kami lanjutkan dengan pendengar yang lainnya. Terima kasih Pak James di Winorangian. Dan pendengar lainnya silakan di 082195835080 sambil kami bacakan juga yang ada di YouTube dari Ray C29 ya. Izin Pak, adakah cara masyarakat memonitor secara real time munculnya bahaya banjir apalagi masyarakat yang berada di wilayah rawan banjir? Terima kasih. Oke, terima kasih. Penelpon bagaimana operator? Oke. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Pak Hendra. Iya, selamat pagi dengan Pak Hendra begini, kasih kesempatan dulu tuh masyarakat mau bicara ini. Iya. Silakan Pak. Bapak-bapak yang saya hormati, apa yang Bapak dan Bapak-bapak bicarakan sebetulnya. Apa sebab jadi bencana? Ini semua ulah manusia. Seperti Bapak dan Bapak lihat kan, bencana yang ada di Aceh, itu ada kayu gelondongan. Iya kan? Jadi sebetulnya pemerintah harus menindak tegas orang-orang yang menebang hutan. Itu karena ada oknum-oknum yang menebang hutan sampai kok banjir, ada kayu gelondongan. Ternyata betul ada pengusaha-pengusaha yang dicabut izinnya 28 perusahaan. Karena itu kan sudah melanggar. Pemerintah harus menindak tegas oknum-oknum yang melakukan ya menebang hutan. Jadi ini ulah manusia. Apapun yang betul apa yang Bapak bicarakan itu semua. Tapi kami harapkan juga kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai harus berhati-hati. Kalau dulu Bapak, ini maaf ya Bapak, ini mungkin luar topik ini. Saya, Pak John Simbar kawan-kawan, saya tidak menyetujui kalau reklamasi pantai. Kok bangunan-bangunan mau bangun di pantai. Ini airnya mau jalan di mana? Jadi saya harapkan juga kepada pemerintah harus bertindak tegas
kepada oknum-oknum yang rupa apa itu supaya saya bilang tadi menebang hutan. Jadi ini ulah manusia. Jadi ini orang tidak persalahkan tuh alam. Alam bisa berbicara Bapak tuh ini. Jadi saya harapkan juga kepada pemerintah harus aturan ini harus dikawal. Ya ini harus dikawal supaya memang tidak terjadi lagi penebang hutan. Jadi ternyata kan ini kan sudah bukti toh waktu banjir di Aceh ada kayu gelondongan-gelondongan. Itu dari mana itu? Iya, jadi harus ditindak tegas. Terima kasih Pak Repi. Tuhan Yesus berkati ya. Terima kasih. Kepala BMKG Iya. dan Saudara Jokowi, Pak Buts, Iya. James, Ronunu di Winorangian, Tombatu Timur. Terima Baik. kasih. Shalom. Terima kasih. Selamat pagi. God bless you, selamat pagi ya Pak John Simbar yang ada di Kawangkoan. Ini masukan yang baik dan untuk interaktif line telepon kami tutup sementara ya karena kita harus menjawab dulu untuk sesi ini 3 penanya ya, 2 di penelpon, 1 di YouTube. Nah kalau berbicara tentang fungsi dan juga kondisi ya, kalau tadi dikatakan oleh Pak James ini ada yang di kampungnya ini terkait dengan pembangunan salah satu rumah sejenis dapur katanya begitu, tapi memakai lahan di tengah-tengah sungai mungkin ya, membuat itu kecil untuk daerah aliran sungai yang ada di sana dan juga menyikapi terkait dengan ada katanya bendungan yang bocor atau rusak begitu yang perlu diantisipasi karena mengganggu juga untuk lahan persawahan masyarakat desa sana dan juga ini mengenai bagaimana pohon tumbang yang katanya ini sudah besar-besar juga, sudah bisa dipeluk, sudah tidak bisa lagi dipeluk batangnya begitu. Berarti ini merupakan pertanyaan untuk Pak Denny Repi ya, bagaimana kemudian musim puncak penghujan ini yang perlu diantisipasi. Tadi sudah sedikit disampaikan, mungkin mau ditambahkan Pak Dani, silakan. Terkait juga reklamasi yang ditanyakan Pak John Simbar dan juga real time terkait dengan waspada cuaca yang dikatakan oleh Ray tadi yang ada di YouTube. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak James dari Minahasa Tenggara. Tadi pertanyaannya ada salah satu bendungan di wilayah Bapak, di wilayah dekat kampung Bapak, di wilayah Minahasa Tenggara itu ada salah satu bendungan yang katanya sudah jebol atau baru mau jebol ya. Dan itu dirasakan oleh Pak James membahayakan. Memang bendungan adalah salah satu fungsi bagaimana mengendalikan air di saat terjadi kondisi cuaca ekstrim yang musim hujan dengan jumlah debit air yang begitu besar. Untuk perbaikan atau pengelolaan bendungan itu terima kasih masukan dari Pak James dan ini informasi bagi kami. Kami akan sampaikan juga ke instansi pemerintah yang berwenang tentang masalah untuk penanganan bendungan karena kami juga belum tahu kondisi lokasinya itu tepatnya di mana karena untuk bendungan itu ada yang kewenangannya Kementerian PU melalui Balai Sungai, ada yang kewenangannya daerah, provinsi atau kabupaten kota. Tapi dengan informasi ini sangat baik, ini menjadi informasi bagi kami supaya nanti kami akan sampaikan ke instansi terkait seperti PU dan instansi teman-teman di Kabupaten Minahasa Tenggara, terutama di BPBD. Nanti teman-teman BPBD yang menyikapi itu dan melanjutkan ke pemerintah daerah di Minahasa Tenggara. Yang kedua, mungkin persoalan masalah tadi ada drainase yang sudah dihuni atau DP dapur sampai di sungai. Memang itu harusnya tidak seperti itu. Cuman kondisi yang terjadi sudah seperti itu. Dan memang ini bagian dari kewenangan mungkin kalau di sungai, kalau dia sungai besar itu di bawah kewenangan Balai Sungai di Kementerian PU. Kalau untuk penertiban di sungai-sungai kecil atau di dalam kampung, itu dilakukan penertiban melalui pemerintah daerah. Melalui pemerintah daerah nanti bekerja sama dengan BPBD dan instansi terkait selanjutnya ada lingkungan hidup dan instansi-instansi yang terkait. Karena memang pada dasarnya kejadian bencana yang terjadi di kabupaten kota di wilayah-wilayah kita itu rata-rata karena alur sungai itu yang terhambat dengan material-material yang ada yang seperti sampah atau sampah-sampah buangan kayu dari hutan karena
Kalau di wilayah kabupaten kota di luar Kota Manado, Bitung, dan kota-kota Mobagu rata-rata di alur sungai itu tersumbat karena material dari hutan. Kalau di wilayah kota material dari masyarakat itu sendiri karena ya, aktivitas masyarakat di kota seperti Kota Manado itu banyak sampah plastik macam-macam. Dan itu mungkin yang bisa kami jawab untuk Pak James. Dan untuk pohon, kalau Pak James mau potong pohon yang katanya sudah 2 meter, bisa Pak, itu bisa minta tolong ke BPBD di wilayah Bapak, di wilayah Minahasa Tenggara, minta tolong untuk dibantu supaya mungkin dipotong. Tapi mungkin ada juga yang harus, kita kadang berpikir bahwa oh ini berbahaya, potong aja. Tapi bagi kami di BPBD kami harus tetap berkoordinasi karena untuk kewenangan pohon-pohon di pinggir jalan itu ada di lingkungan hidup. Dan itu kami harus berkoordinasi karena persoalannya juga ini pohon tidak sembarangan ya potong, mesti minta izin dulu, berkoordinasi. Tapi intinya sesuatu yang berbahaya apalagi untuk keselamatan, itu menurut kami itu yang paling terutama karena prinsip dari negara adalah keselamatan nyawa manusia adalah hal yang utama dan nomor 1. Dan mungkin yang terakhir untuk Pak John. Pak John, terima kasih Pak John dari kawan-kawan, masukannya tadi luar biasa bahwa kondisi kejadian bencana yang terjadi dimanapun sekarang sangat berkait dengan kegiatan di lingkungan. Tapi yang terjadi di Sumatera memang itu sudah rahasia umum dan itu tersiar di dalam semua media bahwa ada kegiatan-kegiatan di lingkungan yang mungkin tidak sesuai, ada kayak gelondong macam-macam. Tapi yang terjadi di Sulut semoga tidak ada sampai hari ini di Sulawesi Utara, tidak sebesar yang ada di Sumatera. Dan kejadian yang baru-baru di Siau itu ternyata juga membuktikan bahwa faktor kerusakan lingkungan bukan satu-satunya yang menyebabkan kejadian bencana. Kejadian yang di Siau baru-baru, banjir bandang yang menyebabkan ada beberapa korban, di situ tidak ada pengerusakan lingkungan. Memang alam sendiri yang datang dengan begitu kuat yang bisa menghancurkan lingkungan, sehingga berdampak kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pemukiman. Jadi penilaiannya seperti iya, itu ya Pak? Artinya begini, tidak ada dampak karena kerusakan lingkungan itu. Paling banyak kejadian bencana itu sangat terkait dengan pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai. Artinya di situ ada kerusakan. Tapi bukan berarti lingkungan yang baik, hutan yang baik tidak bisa rusak karena akibat alam. Bisa, dan itu kejadian banyak terjadi. Ternyata kondisi cuaca yang terjadi, apalagi dia cuaca ekstrim, itu sangat berisiko menyebabkan kejadian bencana, banjir, tanah longsor, dan macam-macam. Namun sebisa mungkin karena hampir di atas 50% kejadian bencana itu, bencana meteorologi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain itu karena salah satu penyebabnya adalah kerusakan lingkungan. Jadi sebisa mungkin kita bagaimana menjaga lingkungan itu sendiri, tidak ada pembelakan, penebangan pohon. Kalau melakukan vegetasi. Dikatakan Pak John ini pengaruh juga Pak terkait dengan kondisi kebencanaan yang terjadi. Reklamasi sebenarnya pemerintah melakukan reklamasi itu melalui perencanaan yang bukan hanya terpikir satu hari. Itu perencanaan sudah dilakukan dalam melalui peninjauan banyak aspek lingkungan, aspek sosial. Kalaupun kata Pak John tadi, tapel itu laut, kayak tersumbat, buangan dari darat sulit ke pantai karena pantai itu daratan terendah di muka bumi ini. Semua air pasti finishnya di pantai. Dan kalau dibilang pantai sudah sumbat, so dihadang dengan reklamasi. Tidak seperti itu. Reklamasi itu didesain ada areal buangnya. Kalaupun ada yang menyumbat berarti areal buangnya itu yang tersumbat. Akibat apa? Pak John bilang ulah manusia juga, sampah juga. Kalau itu bersih, clear, dan mungkin air itu tidak bisa menggenangi kalau jalurnya itu bebas bersih. Dia bisa bebas ke laut dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya ada rob, kalau memang ada rob, biasa air agak terhambat karena kenaikan permukaan air. Yang sulit air dari darat untuk menembus ke laut. Dan ini yang mungkin kami sampaikan juga program Pak Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Utara. Setiap hari Jumat kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan pemerintah Kota Manado itu melakukan kerja bakti.
Pak Gubernur itu sangat concern dengan wilayah pesisir karena semua wilayah pesisir itu di Kota Manado setiap hari Jumat harus dibersihkan karena dalam rangka salah satu ini menyikapi supaya menghindar dari kejadian-kejadian banjir. Karena memang di dalam kota ya rahasia umum kejadian banjir itu selalu karena persoalan salah satunya sampah dan yang lain-lain. Baik, Terima mungkin kasih, sampah Pak kayu-kayu John. juga ya hasil Nah, dari hutan yang pembalakan. biasa mengalir di sungai ya. Dan ada tadi ditanyakan real time dampak kebencanaan BMKG sekarang sampai menjurus bukan hanya di satu wilayah Sulawesi Utara tapi sudah sampai di kelurahan ya Pak. Sudah ada informasi pariwisata juga daerah-daerah rawan longsor terkait dengan informasi BMKG untuk antisipasi bencana hidrometeorologi. Silakan Pak Dira. Tadi ditanyakan oleh Ray C29 tadi di YouTube. Oke, terima kasih Pak Hendra. Jadi kita dari segi meteorologi kita mengamati terkait fenomena cuaca, terkait atmosfer, terus informasi itu, data itu kita sampaikan ke masyarakat. Nah, yang perlu saya tekankan Pak Hendra, memang risiko meningkat bukan semata karena hujan ekstrim, tapi karena akumulasi hujan yang beberapa hari berturut-turut. Jika tanah sudah jenuh, seperti yang disampaikan oleh Pak James tadi, Pak Rai tadi juga ya, hujan berturut-turut. Jika tanah sudah jenuh, tentu hujan dengan intensitas sedang pun sekalipun bisa memicu genangan ataupun banjir. Nah, jadi kita perlu melihat dengan kondisi sekarang di wilayah Sulawesi Utara masih ada hujan yang cukup aktif, dengan hujan yang cukup lama berhari-hari. Nah, tapi dengan kondisi yang jenuh tadi tentu perlu kewaspadaan masyarakat. Nah, memang terkait informasi kita BMKG, kita sekarang sudah punya kanal informasi lewat sosial media, kita sampaikan kepada stakeholder, kepada masyarakat supaya bisa masyarakat mengantisipasi. Tentu sekarang kita informasi sampai ke kelurahan tingkat desa, tentu masyarakat bisa melihat kondisi di sekitarnya. Nah, yang perlu kami tekankan juga Pak Hendra, mungkin dengan kondisi sekarang seperti tadi sampai Pak Dani, kondisi yang sangat penting perlu masyarakat adalah kita mengenal lingkungan kita sendiri seperti apa. Apakah kita tinggal di daerah bantaran sungai itu sendiri, tentu kita harus melihat tinggi muka air tadi, apakah nanti hujan lebat, hujan ekstrim yang disampaikan BMKG, kita melihat kondisi di bantaran sungai tentu perlu menghindar dengan hujan lebat tadi. Tentu dengan lebih gampang aja, yang paling ringan adalah kita memastikan lingkungan kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, apakah saluran air kita tersumbat di sekitar rumah kita. Dan tentu menjaga itu tentu menjadi langkah mitigasi juga untuk bencana yang lebih besar seperti itu Pak Hendra. Baik. Kita ke bencana alam ini kita juga harus memperhatikan terkait dengan update informasi, kebenaran informasi atau hoax informasi yang Anda dapat ya. Apalagi di media sosial banyak berkembang terkait dengan kondisi cuaca, supaya menang kontennya akhirnya dia bikin sebuah konten yang lama yang disadur sehingga dibuat baru lagi dan akhirnya bisa meresahkan masyarakat. Pak Dani, mungkin bisa disampaikan juga ini terkait dengan masyarakat tiba-tiba nggak ada hujan nggak apa, tapi kok di sini katanya oh di sini lagi banjir begitu. Itu karena terbawa dengan sosial media, Pak. Bagaimana perkembangan media dan informasi sebenarnya yang ketika terjadi kebencanaan seperti itu sebenarnya tidak terjadi, tapi karena dipelintir-pelintir kejadian mungkin terjadi di masa lampau tapi dikasih kembali ditunjukkan di masa sekarang. Silakan Pak Dani. Terima kasih Pak Indra. Memang untuk berita-berita yang terjadi sekarang ada beberapa berita lama dibuat baru dan itu menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Dan ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Ketika melihat informasi yang disampaikan lewat sosial media, lebih baik dikonfirmasi dengan informasi dari pemerintah. Ada kanal-kanal pemerintah, misalnya kami di BPBD ada Pusdal Ops, BPBD Provinsi Sulawesi Utara, ada BPBD Kota Manado, ada BMKG, ada Pemprov Sulut, bisa juga informasi RRI, banyak sekali informasi pemerintah. Artinya tidak melihat serta-merta bahwa kejadian itu sudah terjadi. Banyak juga kejadian yang sudah lama diangkat lagi videonya, lagi diupload lagi, dan itu sangat meresahkan. Dan
kami selalu bekerja dengan Infocom untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Karena berita itu bisa meresahkan, apalagi kalau kejadian gempa dan ada informasi, ada peringatan dini tsunami. Nah, itu sangat berbahaya. Dan itu kami menghimbau kepada masyarakat bahwa apabila ada kejadian gempa, terus ada informasi yang menginformasikan bahwa ada potensi tsunami, pastikan dulu itu informasi dari mana. Yang berkompeten mengeluarkan informasi gempa dan potensi tsunami itu ada di BMKG, ada di Badan Meteorologi dan Geofisika. Jangan mendengar dari yang lain-lain. Kami di BPBD melalui pemerintah daerah melakukan langkah selanjutnya setelah informasi disampaikan. Karena langkah evakuasi dan itu bagian dari perintah dari pemerintah daerah. Bagaimana mengevakuasi masyarakat apabila ada potensi-potensi yang bencana yang sangat mengancam, itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Dan untuk informasi kejadian bencana atau sebelum ada kejadian bencana kayak informasi meteorologi, hujan, panas, angin, itu cari informasi yang tepat dari BMKG. Baik. Sudah ada lagi yang bergabung di YouTube kami, Arifandi 2628. Diperlukan kerjasama antar lapisan masyarakat di semua sektor antisipasi banjir. Setidaknya masyarakat sadar tidak buang sampah di sungai atau longsor ya. Untuk tidak buang sampah di sungai, untuk longsor masyarakat jangan tebang pohon tanpa tanam kembali. Longsor untuk daerah rawan longsor, alangkah baiknya pemerintah masyarakat menggalakkan penanaman tanaman porang. Selain bernilai dan menghasilkan pangan, akar dari tanaman porang sangat kuat. Oke, terima kasih masukannya ya, Pak Arifandi ya. Dan tanpa terasa kita sudah berada di hampir bagian akhir. Jadi kami respon satu penelpon untuk yang mau bergabung di 082195835080. Selamat pagi RRI. Tabea. Oh, Tabea. Ya, silakan Pak. Ya, dengan Heri. Pak Heri, silakan. Selamat pagi, Bapak narasumber. Selamat pagi, Pak. Ya. Mudah-mudahan terhindar dari segala bencana. Amin. Amin. Sebagai masyarakat juga mengantisipasi lewat informasi-informasi BMKG pusat maupun daerah. Karena ya selama ini kita pelajari terus. Sama dengan itu yang barusan itu prediksi dari pusat itu kan kurang lebih dari tanggal 15 sampai tanggal 21. Tapi kalau Sulawesi Utara tadi bilang lain sampai tanggal 18. Namun juga itu karena katanya dipengaruhi oleh siklon tropis dari Filipina, termasuk juga Australia kan, yang sangat berpengaruh di Sulawesi Utara bahkan Maluku Utara. Itu terjadi potensi-potensi awan dan menimbulkan hujan. Terima kasih atas informasi-informasi seperti itu. Kemudian untuk BPBD Provinsi, Kang. Tentunya kita sebagai masyarakat namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini yang saya pertanyakan, mana tuh BPBD yang ada di kabupaten kota? Kenapa tidak pernah nongol? Masyarakat sudah berulang-ulang kali dihantam oleh bencana, tidak pernah hadir. Akhirnya provinsi yang hadir begitu ya Pak? Iya, kayaknya provinsi akhirnya sulit kita sebagai masyarakat. Kong bagaimana? Saya kasih contoh. Itu kasihan tuh di Sario itu kan. Beberapa minggu lalu itu sampai di pala-pala sampai di pinggang. Itu kan. Terus penanggulangannya seperti apa? Antisipasinya seperti apa? Itu padahal itu kan air dari Winangun, Batu Kota, lewat di belakang stadion, baru belakang Polda. Kenapa itu tidak disentuh? Padahal itu juga kan bagian dari anak sungai yang paling kalau masyarakat bertanya, oh itu wewenang kabupaten kota karena anak sungai kan? Ini kan menjadi persoalan. Oleh sebab itu ya harus lebih tepat menghadirkan agar supaya juga ada tindak lanjut di lapangan. Dan penanganannya apabila masyarakat sudah mengalami dengan bencana-bencana itu, apa tindak lanjut dari pemerintah? Itu harapan kita sebagai masyarakat. Terima kasih Tabea. Terima kasih Tabea ya. Dan
Jujur saja nih Pak, saya mungkin sependapat dengan Pak Heri tadi. Saya ke Pak Dani. Ini kita melihat dari kinerja saja ya Pak ya. Saya juga meliput berapa kejadian kebencanaan, hanya berapa BPBD di beberapa daerah saja yang sifatnya aktif begitu untuk menyampaikan informasi. Kalau tidak ya pasti lagi-lagi kita larinya ke provinsi akhirnya yang sifatnya lebih aktif dan mungkin akurasi terkait dengan informasi dan juga kebencanaan ini lebih dikatakan lebih faktanya lebih ada begitu. Di mana Pak BPBD yang artinya kadangkali kurang juga komunikasi begitu ketika terjadi kebencanaan? Terima kasih Pak Hendra. Ini kita tidak saling menyalahkan iya, atau tidak. membuat atau menyindir terkait dengan kinerja masing-masing ya Pak ya, karena ini kebencanaan menyangkut paut dengan banyak orang, bukan hanya sifatnya satu orang untuk kepentingan tertentu begitu. Terima kasih Pak Hendra. Dan penelpon Pak Heri ini masukan juga penting bagi kami dan koreksi juga bagi kami sebagai pemerintah provinsi. Namun kami selalu berupaya bagaimana bisa berkoordinasi dengan kabupaten kota dalam rangka penanganan bencana. Karena memang apabila kejadian bencana di wilayah kabupaten kota itu menjadi bagian dari kewenangan kabupaten kota. Kami provinsi sebagai fungsi pendampingan atau di posko pendamping kalau terjadi keadaan darurat untuk membantu pemerintah kabupaten kota. Tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota apalagi Kota Manado cukup signifikan dan sudah cukup maksimal karena memang masih ada kurang-kurang. Tapi semoga dengan masukan dari Pak Heri ini menjadi catatan bagi kami semua, terutama pemerintah Kota Manado dan kami provinsi untuk lebih cepat lagi atau cepat dalam rangka penanganan hal-hal masalah infrastruktur begini Pak Hendra. Artinya begini, kami tidak ada yang saling menyalahkan, ini bagian dari koreksi bagi kami pemerintah. Namun tapi kenyataannya seperti itu ada ya Pak ya, yang sifatnya kurang aktif sebenarnya karena melihat pada kondisi update. Ada yang kurang aktif mungkin oknumnya. Saya yakin kami bekerja di penanggulangan bencana itu bekerja dengan hati karena untuk urusan kemanusiaan. Karena bagi kami keselamatan masyarakat hal yang paling utama. Namun ada hal-hal miss, ada hal-hal kurang dalam penanganan, mungkin kurang responsif atau reaktif, itu mohon dimaafkan dan itu mungkin tetap akan selalu dilakukan koreksi untuk percepatan perbaikan dalam langkah dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi tetap dalam penanganan infrastruktur misalnya mitigasi struktural dalam rangka bagaimana memperbaiki dari drainase, selokan, memang tadi dikatakan Pak Heri itu betul. Tadi anak sungai yang disampaikan Pak Heri, kita orang di wilayah Sario dan sekitarnya, wilayah Manado Selatan, itu wilayah tempat saya lewat dan selalu banjir. Rasa-rasanya kok ini tidak selesai dari tahun 90-an, tapi tahun demi tahun saya lihat ada penurunan sedikit, berartinya ada langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah dan kami selalu mencoba meminimalisir hal-hal tersebut. Ini koreksi bagi kami. Terima kasih Pak Heri dan Pak Hendra juga masukan dari Pak Hendra. Semoga banyak hal yang mungkin dulu masih intensitasnya masih tinggi, sekarang ya dikurangi. Baik. Terima kasih. Termasuk RRI ya mempunyai kesulitan ketika akan menyampaikan informasi ya, terkait dengan kebencanaan dan akhirnya kami lari ke provinsi lagi. Pak Dani yang biasanya ya. Dan itu sama seperti yang dikatakan oleh Pak Heri dan ini masukan yang baik untuk yang ada di kabupaten kota juga untuk BPBD karena kita melihat pada kondisi kemanusiaan ini sama seperti Pak Dani mengatakan bahwa ini juga menjadi instruksi negara bahwa masyarakat itu, keselamatan masyarakat itu paling utama ya. Saya ke BMKG ini, tapi sebelumnya Pak, bagian terakhir sudah ada yang bergabung di WhatsApp ini lewat chattingan. Sebelum kita akan mengakhiri, selamat pagi opini publik, narasumber dan Bapak Hendra. Bicara banjir tentu saja ada campur tangan dari masyarakat yang buang sampah sembarangan. Makasih di radio yang sudah ada acara pengaduan masyarakat mendukung program pemerintah bahwa jangan buang sampah sembarangan. Kebersihan itu adalah bagian dari iman, maka hiduplah tertib dan bersih biar semua aman dan damai. Makasih dari Keke Wondal di Tata Aran Satu Tondano. Terima kasih ya Ibu Keke.
yang ada di Tata Aran ini masukan yang paling baik, karena memang iman itu bagian dari kita semua, adalah hidup tertib, dan juga kebersihan itu adalah bagian dari iman kita ya. Pak Dira, bagian terakhir ini sampaikan informasi terkait dengan peringatan dini, apakah sifatnya cuaca puncak musim penghujan masih akan terus berpeluang sampai di bulan Maret, karena kita sudah berada di bagian akhir bulan Februari. Silakan Pak. Ya, Pak Endra, secara klimatologis kita melihat memang untuk di daerah Sulawesi Utara memang sekarang masih musim hujan cukup aktif ya. Jadi puncaknya memang udah di Desember Januari, tapi masih cukup aktif sampai di Maret April. Nah, yang perlu diwaspadai masyarakat bahwa dengan hujannya sampai April masih ada, tentu dengan hujan yang berhari-hari di sekitarnya. Ini bukan hujan ekstrim di misal hujan cukup lebat di suatu wilayah, tapi tidak sama dengan wilayah yang lain. Nah, yang perlu dilihat hujan tadi yang berhari-hari dengan cukup lama, tentu masalah terkait longsor, banjir bisa terjadi di wilayah masing-masing. Nah, kami menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi dari kami BMKG terkait cuaca. Nah, kami memang setiap ada warning tentu kami sampaikan ke stakeholder, ke BBBD, ke RRI, ke masyarakat untuk bisa melihat kondisi di sekitarnya seperti apa. Nah, tentu kami terus memantau 7x24 jam terkait informasi cuaca. Masyarakat perlu melihat kondisi di sekitarnya seperti apa, daerah bantaran sungai, tinggal di bantaran sungai, di daerah lereng, di daerah rawan banjir. Nah, perlu sekali melihat dengan kondisi ini yang akan terjadi bila ada himbauan ataupun peringatan cuaca ekstrim dari kami seperti itu, Pak. Baik. Pak Dani Repi, silakan. Barangkali apalagi kan gubernur sendiri yang turun langsung memantau setiap kondisi ketika terjadi kebencanaan, apalagi waktu baru-baru di Sitaro yang cukup parah, gubernur langsung terbang ke sana tanpa pikir panjang. BPBD ada informasi atau penyampaian imbauan khusus begitu kepada masyarakat mengantisipasi puncak musim penghujan, waspada banjir? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Endra. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dira bahwa hujan ini masih bisa berlangsung hingga bulan April, dan ada kemungkinan juga bisa terjadi dalam intensitas sedang hingga lebat, dan itu bisa berdampak kejadian bencana, banjir dan tanah longsor serta disertai pohon tumbang dan lain-lain. Ini mungkin bagian dari himbauan kami agar masyarakat sebisa mungkin mengenal lingkungan masing-masing. Seperti tadi banyak masukan telepon dan WA di line RRI tentang sampah. Sampah ini masalah klasik dari dulu, persoalan sampah. Kalau persoalan sampah ini persoalan masalah tingkah masyarakat. Bagaimana masyarakat sebisa mungkin jangan membuang sampah di selokan atau di sungai, karena dengan sampah ini bisa menyumbat aliran sungai dan terjadinya banjir. Dan dari ketika kita mengenal lingkungan, kita juga harus paham di mana jalur evakuasinya, karena ada beberapa kejadian masyarakat terjebak dengan kondisi jalur evakuasi. Masyarakat ternyata tidak paham lingkungannya sendiri, dia tidak paham mau mengevakuasi diri secara mandiri mau kemana. Dan itu kami selalu meminta ke teman-teman pemerintah sampai di tingkatan desa, kelurahan, agar lebih intens lagi melakukan pembinaan edukasi kepada masyarakat bahwa pengenalan lingkungan dari ancaman dan bagaimana melakukan evakuasi secara mandiri dibantu oleh teman-teman di kabupaten kota melalui kepala kelurahan, itu selalu diharapkan selalu mendampingi masyarakat dalam hal-hal seperti itu. Dan mungkin salah satu juga masyarakat, himbauan kami adalah bagi masyarakat tetap memantau informasi dari pemerintah, terutama dari BMKG, kondisi meteorologi, kapan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, kapan ada potensi angin kencang atau cuaca maritim yang tidak baik, yang berombak. Itu sebisa mungkin banyak sekali kanal-kanal yang disampaikan, yang disediakan oleh dari BMKG untuk mengetahui kondisi informasi cuaca. Dan untuk yang terakhir mungkin masyarakat harus paham tentang sistem peringatan dini, apa yang harus dilakukan mereka ketika terjadi bencana. Persoalannya, bencana apapun, fenomena alam yang terjadi seberapa hebat pun, intinya kalau tidak ada korban,
nggak masalah, karena intinya yang dalam penanganan bencana sebisa mungkin tidak ada korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi, itu aja. Kalau tiga ini kita bisa hindarkan, apalagi yang nomor satu, jangan sampai ada korban jiwa. Nah, jadi nyawa masyarakat itu yang paling penting dilakukan supaya jangan sampai terjadi korban. Dan masyarakat harus paham itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya, disampaikan oleh Pak Dhani merupakan bagian akhir untuk kebersamaan kita di Sulut Bicara dengan topik puncak musim penghujan waspada banjir. Saya Hendra Asa berucap terima kasih Pak Dira Utama selaku Kepala Stasiun Meteorologi Samrat Manado ya, dan Pak Dhani Repi. Terima kasih Pak Hendra. Bagian Ops ya di BPBD Sulawesi Utara. Terima kasih banyak untuk Anda juga yang sudah bergabung. Semoga informasi ini apa yang kami sampaikan teredukasi untuk Anda dan kita lebih mengantisipasi situasi yang terjadi. Selamat pagi menjelang siang dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.